Inilah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam sejenak, kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa, saat ini kami hendak beristirahat. Namun sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu untuk meneguhkan hati kami, memberikan ketentraman jiwa dan pengharapan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah kitab Ayub 31 ayat 24 sampai 32. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita dari ayat 24 dan 28. Demikian firman Tuhan. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Menjaga diri tidak mengingkari Allah. Di puncak penderitaannya, Ayub menantang Allah untuk menunjukkan kesalahannya. Konteks perikop ini adalah pertanggungjawaban Ayub tentang integritas dirinya berkaitan dengan keberdosaan. Gaya Ayub mengungkapkan integritas dirinya adalah dengan senandika atau soliloquy, yaitu suatu cara mengungkapkan perasaan terdalam melalui perkataan. Senandikanya ini adalah dari pasal 29 sampai dengan 31 dan ditutup dengan pengakuan bahwa dirinya tidak bersalah di pasal 31 dan sebagiannya adalah renungan malam ini. Pasal 31 ini mengikuti kebiasaan pengadilan. Ada surat gugatan yang resmi ditandatangani yang diajukan ke pengadilan resmi. Perhatikan dengan sesama bagian akhir pasal ini di ayat 35 mengatakan, sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku, sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Ayub akan membuka semua aspek kehidupannya di hadapan Allah untuk diuji kesalehannya, baik dosa yang tersembunyi di dalam hati atau dosa perzinaan, dosa mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan, dosa materialisme dan penyembahan berhala, maupun perbuatan dosa yang eksplisit lainnya. Ayub sendiri tahu konsekuensi dari gugatannya itu bila ia terbukti salah. Dan untuk itu ia siap menerima hukuman sebagai konsekuensi gugatannya. Sikap berani Ayub di hadapan Allah yang Maha Tahu menunjukkan bagaimana komitmen iman Ayub yang tidak bersalah itu dan telah menjaga hidupnya menjadi bertanggung jawab dan benar di hadapan Dia. Namun pada saat yang sama Ayub mengakui bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Para penafsir nas ini juga tertarik
menghitung bahwa ada 14 atau sama dengan 2 kali 7 bentuk dosa yang Ayub nyatakan di sini yang tidak pernah ia lakukan. Atas dosa demikian ini, dia tahu dirinya akan dikutuk jika dirinya ternyata melakukan dosa tersebut. Angka 7 dalam perjanjian lama bermakna kegenapan. 2 kali 7 menunjukkan kesungguhan Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Perikop renungan malam ini menyebutkan salah satu keberdosaan yang oleh Ayub adalah mengenai ibadah atau menyembah berhala. Ayat 26-27. Dan atas hal itu dia tegas mengatakan bahwa dia tidak ada mengingkari Allah. Kata mengingkari dari kata dasar ingkar yang berarti tidak mengakui, tidak menepati, tidak mau, dan tidak menurut. Namun demikian, Ayub ditengarai oleh teman-temannya menduakan Tuhan, atau setidaknya tidak utuh, tidak sepenuh hati mempercayainya. Menduakan atau mengingkari Tuhan bisa saja dengan kekayaan materi besar, bisa saja karena merasa tenaganya sendiri atau kekuatannya yang peroleh harta benda yang berlimpah-limpah. Kemudian terpikat atas matahari yang bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya dan mengandalkan itu lalu mengingkari Tuhan. Yang terakhir yang mungkin seperti yang disebut horoskop di zaman kita sekarang ini, atau bahkan ada juga kepercayaan yang mendewakan matahari dan atau bulan. Tentang hal itu semua, Ayub dengan tegas mengatakan tidak ada, memberhalakan itu semuanya. Dan satu lagi, dengan moral sosial di ayat 29-32 dia katakan tidak bersuka cita karena kecelakaan pembencinya, tidak bersorak-sorai bila pembencinya ditimpa malapetaka, serta takkan membiarkan mulutnya berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Berarti dia tidak menginginkan pembencinya mengalami kecelakaan dan kesakitan. Dan tentunya dia juga tidak punya orang yang dibenci, karena tidak ada yang dibencinya. Sebab orang yang tidak dikenal saja pun seperti musafir tidak pernah ditolak untuk makan dan menumpang di rumahnya. Sobat Renungan Malam Shalom, renungan ini mengajak dan menyemangati kita untuk melihat diri dengan seksama. Kita diajak memastikan dan meyakinkan diri tidak mengingkari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Periksalah dengan jujur. Jangan-jangan ada harta benda, potensi, skill, keahlian, logika, dan teknologi, bahkan benda-benda angkasa menggoda kita untuk menggantikan peran Tuhan. Mohon ampun jika ada satupun dari semuanya itu menjadi andalan hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kuatkan kami ya Tuhan untuk memelihara hati dan iman kami untuk tidak mengandalkan kuasa dan benda-benda lain selain hanya Tuhan sendiri. Kuatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk menjauhi segala yang mau merintangi atau menggoda untuk menjauh dari Tuhan. Malam ini pun ya Tuhan berkati kami, lindungi kami, jauhkan mara baik. Dan esok pagi ya Tuhan bangunkanlah kami kembali dalam kekuatan yang baru, kekuatan segar untuk boleh bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.